Assalamualaikum Kerunya semuanya. Di video kali ini kita akan membahas cara setting mixer asli M4160. Banyak sekali teman-teman yang udah beli mixer ini tetapi masih bingung cara mengoptimalkan settingannya untuk mendapatkan karakter suara yang terbaik. Dan menurut saya mixer ini preampnya bagus ya, bagus sekali. Dan di settingan di jam 2 seperti ini karakter suaranya udah keluar, karakter mikrofonnya udah keluar ya. Kemudian VU meternya juga bergerak. Ini saya suka dari asli M4160, ini benar-benar responsif ya. Kemudian dia sudah bisa disambungkan secara langsung ke speaker corong toa ataupun speaker kolom toa karena memiliki output 100 volt dan 4 ohm yang biasa sama seperti di amplifier toa. Ini adalah power mixer ya teman-teman. Jadi dia mixer sekaligus ada power amplifier di dalamnya. Ini berat banget. Berat ya. Dan kita akan pelajari bagaimana cara setting untuk mendapatkan karakter suara yang terbaik menurut Mas Ari. Kemudian nanti di sini juga akan saya tunjukkan ke teman-teman settingan yang berbeda. Channel nomor 1 untuk azan, channel nomor 2 untuk imam, channel nomor 3 untuk ceramah, channel nomor 4 juga untuk ceramah. Jadi azan, imam, ceramah, gitu ya. Settingannya seperti apa? Teman-teman dengerin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini channel nomor 1 untuk azan ya. Jadi untuk efeknya ini lebih kuat daripada yang lain. Saya set di jam 3. Untuk efeknya ini adalah reverb plus echo ya. Jadi ada buntut, kemudian ada gema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga enak kalau teman-teman pakai untuk sholawatan ya sebelum masuk waktu sholat. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likullin kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi. Baik suaranya rendah ataupun tinggi masih enak ya. Settingannya seperti ini. Nanti akan saya bahas satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Untuk settingan efeknya teman-teman bisa tambahin atau kurangin sesuaikan dengan karakter gema di ruangan masjid masing-masing ya. Yang penting tetap jelas ya. Suara imam enak tetapi tetap jelas. Itu penting. Tes krenyes penting.
Sekarang ini adalah settingan untuk ceramah. Untuk efeknya ini tidak terlalu banyak, saya buka segini aja, tes 1 2 3. Teman-teman kalau masih kurang bisa tambahin di sini. Yang penting kalau ceramah sebetulnya nggak perlu banyak efek. Di sini saya kasih sedikit untuk nambahin suara krenyesnya aja ya, biar krenyesnya keluar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Babi nasta'in ala umrid dunya waddin. Nah, jadi suara penceramahnya tetap jelas, tetapi ada sedikit sensasi efek renyah gitu ya. Ini teman-teman matiin juga nggak apa-apa ya. Oke, jadi seperti ini settingannya. Imam azan, channel nomor 1 azan, channel nomor 2 untuk imam, channel nomor 3 untuk ceramah, channel nomor 4 untuk ceramah. Sekarang kita akan bahas settingannya satu persatu lebih detail. Oke, di sini kita akan masuk ke settingan detail untuk mixer M4160. Pertama-tama settingan gain untuk mixer ini gainnya termasuk kuat ya, termasuk kuat. Jadi teman-teman nggak perlu putar sampai jam 4 atau jam 5. Jam 2 itu suara mikrofonnya udah terdengar jelas sekali. Yang penting teman-teman nanti settingannya pastikan 3 atau 4 ruas jari dari mikrofon. Tes 1 2 3. 3 atau 4 jari dari mikrofon seperti ini. 1 2 3 kira-kira 15 sampai 20 cm suara mic sudah masuk. Jangan terlalu sensitif, tapi juga jangan terlalu kurang sensitif, karena nanti ada orang yang pakai mikrofon itu dekat dengan bibir, ada yang jauh. Jadi kita mengantisipasi hal tersebut. Jadi di sini saya buat settingannya jam 2. Tes. Tes 1 2 3 dicoba tes ini kebesaran. Tes. Ini kurang. Tes. Yang pas ini jam 2-an ya. Kira-kira jam 2 seperti ini. Ini settingan yang pas menurut saya. Nah, ini saya buat sama karena nanti teman-teman misalkan gunakan mikrofon yang sama, settingannya sama ya. Titik mulanya saya suka di jam 2 seperti ini. Teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan mikrofon. Kalau mikrofon teman-teman gainnya itu kuat seperti RT vokal 100, teman-teman bisa set di jam 12. Tapi kalau mikrofon lain ya, rata-rata gainnya standar itu di jam 2 seperti ini. Kemudian equalizer, ini sengaja saya buat seperti ini karena karakternya ini mirip-mirip ampli toa gitu ya. Cenderung mid, tes. Jadi saya perkuat di sini untuk treble-nya, high-nya di jam 2 juga, kemudian low-nya di jam 2 juga. Oke. Tapi untuk corong gimana Mas? Kok low-nya diangkat? Nanti kita mainkan di grafik equalizer yang ada di sini ya. Aman, tenang. Oke. Sekarang saya bahas settingan grafik equalizer-nya. Ya, tentu saja tidak boleh ini diangkat karena akan merusak speaker corong ya, dan terlalu nggak enak juga ya suara bassnya. Nah, ini normalnya, normatifnya, kemudian agar melindungi speaker juga ini biasanya saya cut ya, cut agak jauh 22. Nah, ini baris ke -6 ya, baris -6 untuk frekuensi 63 Hz. Misalkan di speaker corong masih brek-brek Mas, teman-teman boleh potong habis ya, nggak ada masalah karena karakter bass dari preamp-nya ini masih kuat ya, jadi nggak masalah teman-teman potong habis. Tapi kalau pengen berasa ngebass sedikit, nah ini -6 posisinya, di -6. Kemudian untuk 125 ini posisinya teman-teman dari posisi tengah boleh pakai posisi tengahnya dia, titik nolnya, atau dikurangi setengah bar. Kalau dikurangi banyak kempes ya, kasihan nanti suaranya tidak bisa lari jauh. Nah segini, dari posisi tengah turunin sedikit sekali, nah, setengah aja, setengah bar ya, setengah bar. Oke, segini agar suaranya nggak ngebox gitu ya, suaranya biar natural, nggak ngebox.
Kemudian untuk 400, nah ini 400 ini boxy banget suaranya. Tes 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 tes. Ini potong strip 1 ya. Strip 1 potong untuk 400. Kemudian 1 kHz ini frekuensi esensial kalau untuk di masjid, jadi ini biarkan di posisi tengah ya. Atau kalau terlalu cempreng boleh potong setengah ya. Jangan terlalu banyak memotong 125 dengan 1 kHz. Ini frekuensi penting untuk vokal. Untuk di masjid ini penting. Ini untuk tenaga ya, tenaga dari vokalnya itu ini ada di 2 frekuensi ini. Ini penting. 125 dan 1 kHz. Kemudian di mixer ini untuk 2,5 ini tajam ya. Ini biasanya akan saya potong. 2,5 akan saya potong biasanya di -6 ya, -6. 2,5 kita potong. Kemudian untuk 6,4 ini juga agak tajam. Ini saya potong tapi enggak sampai -6 di tengah-tengah ya. Kira-kira kita potong 1,5 bar. Kemudian untuk 15 kHz ini tes enak ya suaranya. Sweet spot atau titik manisnya ada di sini. Tes ini saya boost. Tes. Nah, dia di posisi 1 2 3 4, strip keempat ya. Seperti ini. Nah, ini settingan untuk M4160 untuk mendapatkan karakter suara yang tebal tetapi juga crispy-nya dapat ya. Krenyes tapi ngebas juga gitu ya, istilah mudanya. Nah, settingan untuk blok ini sudah selesai ya. Kemudian untuk efeknya nanti ini tinggal disesuaikan aja, sesuai kebutuhan. Efeknya saya gunakan nomor 56 agar suaranya echo dapat, kemudian reverb-nya dapat. Jadi 56 itu ini echo reverb. Ada echo dan reverb. Jadi ada buntutnya. Bar tapi bergema juga gitu ya. Jadi kesannya luas gitu ya. Teman-teman kalau nggak suka, teman-teman bisa rubah mode hall ya, nomor 0 sampai dengan 9 pilih aja. Biasanya saya pilih nomor 6 atau 56. Nah, ini settingan untuk efeknya. Kemudian jangan lupa FX Send ini teman-teman putar posisi normalnya dia di jam 1. Tapi di sini saya posisikan di jam 12 agar nggak terlalu banyak suara gemanya ya. Kalau di fullin, gemanya terlalu banyak ya. Jadi saya buat di jam 12. Kemudian untuk efeknya biar krenyes, ini parameter ini jangan lupa untuk diputar mentokin ke posisi kanan. Kalau teman-teman suka karakter yang krenyes ya. Pastikan teman-teman juga menggunakan speaker yang ada tweeternya ya. Jangan speaker kolom saja tapi speaker yang two way yang ada tweeternya biar suara krenyesnya itu dapat untuk di dalam ruangan. Kemudian settingan ini ikuti seperti ini. Yang warna oranye 12 ini mentok jam 5. Kemudian yang ini posisikan dia di 56 kalau teman-teman suka efek yang saya pakai saat ini. Kemudian yang bagian ini untuk MP3, untuk nyetel MP3 ya. Yang bagian sebelah sini untuk nyetel MP3. Teman-teman nanti kalau mau nyetel murotal tinggal tancepin aja flash disknya ke sini. Kalau udah selesai tinggal dicabut ya. Nanti dia otomatis play. Sekarang untuk settingan azan, kemudian untuk settingan imam dan ceramah dua ini, teman-teman cukup membedakan di kekuatan efeknya. Untuk azan efek saya buat jam 3 agar suaranya memanjang. Dan itu enak ya kalau buat azan suara efek memanjang. Kemudian untuk imam suaranya nggak terlalu panjang, itu membuat nuansa sahdu. Ini saya buat di jam 12 atau setengah 1. Kemudian untuk ceramah teman-teman bisa set 0 ya, bisa set 0 atau di set jam 9. Ini tergantung selera teman-teman. Karena ada masjid yang terlalu kosong gitu ya, tidak ada reverb sama sekali. Teman-teman mau menambahkan nuansa reverb, tambahin sedikit, tapi kalau masjidnya itu sudah bergema dan kalau ditambahin gema menjadi nggak enak, ini posisikan di 0 aja.
Terus kalau masjid saya terlalu bergema itu gimana cara mengatasinya? Teman-teman bisa menambahkan rak buku ya, rak buku di samping kanan kiri posisi masjid itu bisa menolong mengurangi gema ya. Rak buku, nggak perlu diisi buku, yang penting dia bentuknya kan ada lubang-lubang, itu akan menjadi perangkap untuk suara. Kemudian posisikan juga speakernya agak menunduk ya, biar tidak menabrak dinding ya. Kalau menabrak dinding nanti dia akan menjadi gema. Posisikan dia agak menunduk ke arah karpet ya, ke arah jamaah. Itu akan menolong untuk mengurangi gema. Kemudian untuk settingan volumenya bagaimana Mas? Settingan volume ini awalnya kita buat di jam di posisi U ya, unboosted ya. Posisi U atau titik nolnya dia, ini ada tulisan U. Posisikan segini, kemudian nanti teman-teman cek suara di amplifier udah kuat atau belum. Kalau belum kuat boleh teman-teman tambahin seperti ini. Mentokin juga nggak apa-apa ya. Kemudian channel mikrofonnya kalau misalkan belum kuat, teman-teman tambahin juga nggak apa-apa. Kemudian kalau digunakan bersamaan ya, misalkan untuk takbiran atau untuk sholawatan, nah ini harus diatur. Siapa yang menjadi yang utama itu paling tinggi, yang lainnya agak bawah ya. Kenapa nggak boleh mentok semua? Karena nanti ini penjumlahannya, ini dijumlah dengan ini suaranya akan 2 kali lipat lebih kuat. Nanti suaranya bisa terlalu kencang ya. Kalau suaranya terlalu kencang, teman-teman perlu menurunkan volume fader. Dan untungnya di sini sudah ada VU meter dan cukup akurat. Nanti teman-teman lihat kalau dia melewati batas 0 dB, teman-teman hati-hati untuk turunin volume channelnya gitu ya. Ini untungnya ada VU meter dan cukup akurat di sini VU meternya. Ini belum menyentuh 0, nggak ada masalah ya. Belum menyentuh 0. Kalau sudah menyentuh 0 ke atas, apalagi kalau dia posisi klip, langsung turunin volumenya, sesuaikan ya, langsung disesuaikan di sini. Untungnya ini fader, jadi teman-teman bisa beraksi dengan cepat dengan menggunakan knop-knop fader yang ada di sini, tinggal di slide aja. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita bahas sambungan ke speaker corong ya. Untuk speaker corong teman-teman bisa mengandalkan outputnya. Ini dia ada dua channel seperti ini. Yang atas ini L, yang bawah ini R. Kalau teman-teman putar ke posisi L, ini yang bunyi. Kalau diputar ke posisi R, ini yang bunyi. Kalau diputar ke posisi tengah, pan ya, knop pan, ini dan ini akan keluar suara. Dan untuk satu blok ini bisa memikul 2 corong 25 watt ya. Ini outputnya 80 watt, yang bawah juga 80 watt. Nah, ini bisa diisi 2 corong, ini bisa diisi 2 corong. Kemudian di sini masih ada output untuk speaker biasa ya, speaker low impedance atau speaker yang ada lubang speakon seperti ini. Tinggal disambung aja dengan menggunakan kabel speakon. Ini outputnya masing-masing 200 watt, ini juga 200 watt. Mau disambung ke speaker 10 inch sampai dengan 15 inch, ini masih ngangkat, nggak ada masalah ya. Sampai dengan 15 inch ini suaranya masih kuat. Ya, saya sarankan teman-teman di masjid bisa pasang ini untuk 2 speaker 8 ohm untuk ukuran 10 sampai dengan 15. 10 sih udah oke ya di masjid. Kemudian ini juga teman-teman 2 speaker 8 ohm di paralel di output ini bisa. Jadi ini memikul 2, ini memikul 2, 8 ohm bisa jadi 4 speaker. Kemudian ini 2 speaker corong, ini juga 2 speaker corong. Untuk di terminalnya teman-teman bisa pilih COM 4 ohm kalau dia speaker low impedance. Kalau dia speaker high impedance, COM 100 volt. Kemudian hati-hati yang 100 volt ini kalau dipegang dan teman-teman lagi gunakan mixernya dia nyetrum ya. Ya, ini ada tanda panah, tanda petir ya, berarti dia nyetrum. Kemudian untuk penyambungannya saya sarankan seperti ini. Menggunakan kabel yang disekun. Teman-teman kalau beli kabel di tempat saya bisa request, Mas dipasangin sekun sekalian boleh? Boleh. Atau Mas nggak disekun tapi dicor timah seperti ini juga boleh ya. Teman-teman tinggal senang pakai apa, metode dicor timah atau menggunakan metode sekun. Nah ini namanya sekun ya, sepatu kabel atau sekun. Tinggal teman-teman sambung aja ya.
Oke, sekarang kita bahas penyambungan speaker corong ya. Kalau speaker corong teman-teman ada tulisan 16 ohm, tidak ada tulisan 100 volt di speaker, di belakang speakernya. Sambungnya di sini. Di COM dan 4 ohm ya. Ini COM dan 4 ohm. Ini untuk speaker low impedance atau speaker corong yang tulisannya 16 ohm. Nah, kalau teman-teman pakai speaker corong yang ada tulisan 100 voltnya, sambung di sini, COM dan 100 volt. Seperti ini. Tinggal teman-teman kencengin menggunakan obeng. Oke, seperti ini. Udah nggak bisa ditarik, berarti udah kenceng. Kemudian teman-teman tutup, biar nggak disenggol bocah-bocah, atau teman-teman kalau lagi ngoperasiin biar nggak kesetrum ya. Ini outputnya nyetrum kalau lagi bersuara. Seperti ini. Kemudian untuk plus minusnya yang mana? COM itu minus ya, warna hitam. Kemudian 100 volt itu plus ya. COM itu minus. Kemudian untuk di speaker corong toa, minusnya itu warna putih ya teman-teman. COM itu warna putih. Nanti ketemu kalau kabelnya hitam merah seperti ini. Pokoknya teman-teman bebas ya, kode warnanya apa. Yang penting nanti si COM ini ketemu kabel warna putih di speaker corong di atas ya. Teman-teman bisa gabung kabelnya di bawah. Satu terminal ini bisa menampung 2 kabel yang disekun. Ya, 2 kabel yang disekun. Kalau teman-teman tarik satu kabel kemudian dicabang di atas juga boleh. Bebas ya. Untuk sistem high impedance, kabel rekomendasi saya adalah 16 AWG atau 1,5. Kalau teman-teman pakai COM 4 ohm, kabel rekomendasi saya adalah kabel 14 AWG 2,5 mm ya. 2,5 mm kalau di COM 4 ohm biar nggak cepat ngedrop suaranya. Kemudian tinggal tutup, kemudian sambung lagi 2 speaker corong di bawah, di terminal yang bawah. Jadi 2 kali 80 watt teman-teman sudah bisa menggunakan power mixer ini. Praktis kan? Udah ada power amplifiernya di power mixer ini dan karakter suaranya juga enak ya. Untuk teman-teman yang menggunakan power mixer ini, saya sarankan output ini harus selalu disambung ke speaker ya, karena ini output dari trafo OT. Kalau dia tidak tersambung ke speaker, nanti trafo OT-nya itu mengeluarkan tenaga tapi nggak dipakai gitu ya. Kasihan, trafo OT-nya akan gampang capek. Jadi tenaganya nggak keluar, nggak tersalurkan ke speaker. Jadi selalu gunakan terminal ini ya. Ini disambung ke speaker corong bisa, ini disambung ke speaker kolom bisa ya. Pastikan ini tersambung ke speaker biar trafo OT-nya lebih awet. Kemudian jangan salah sambung ya. Kalau dia low impedance atau 16 ohm, 8 ohm, sambung di COM 4 ohm. Kalau dia high impedance ada tulisan 70 volt atau 100 volt atau ada tulisan apa namanya? Impedansi 400 ohm. Berarti dia high impedance ya, sambungnya di COM dan 100 volt. Sesuaikan dengan peruntukan speakernya. Ya itu tadi teman-teman cara setting mixer M4160 agar mendapatkan karakter suara yang empuk, maksimal, dan krenyes ya. Enak untuk di masjid. Mas, kalau mixer saya versi yang besar ya, M8500 itu settingannya bagaimana? Sama ya, preampnya sama, tone controlnya sama, cuma beda kekuatan di power amplifier internalnya dia. M8500 outputnya itu yang untuk high impedance bisa sampai dengan 200 watt per channel. Jadi untuk ngangkat 8 speaker corong itu kuat ya. Atau apa namanya? Kombinasi dengan speaker kolom itu lebih kuat. Kalau yang 4160 ini outputnya 2 kali 80 watt plus 200 watt untuk speaker low impedance dengan koneksi speakon. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Saya rutin upload video baru setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Kalau ini pertama kali teman-teman nongkrong di channel ini, saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9 kita bisa
tukar informasi, kemudian bisa tanya jawab secara live saat live streaming ya. Jangan sampai nggak nonton live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya kira video kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Salam Krenyes.